Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu lagi dengan nikmat yang berjuta-juta yang tidak bisa kita hitung, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Selanjutnya mari sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan sering mengucapkan salawat, kelak Rasulullah akan mengingat kita dan memberi syafaat kepada kita, di mana pada hari itu tidak ada pertolongan dari manapun. Ya, baik anak-anak ibu, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di pembelajaran yang sama, yaitu pembelajaran tematik. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari sama-sama kita beristighfar dulu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Baik, semoga dengan sering membaca istighfar Allah memudahkan kita dalam menerima setiap ilmu yang Ia berikan, dan Allah melembutkan hati kita untuk menerima setiap nasihat dan juga kebaikan-kebaikan dari pembelajaran kita pelajari hari ini. Anak-anak ibu, mari sama-sama kita buka dulu Quran surah An-Nahl ayat 126 dan 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khayrul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhayqin mimma yamkurun. Yang artinya, dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang bersabar. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaran itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak ibu, dari Quran surah An-Nahl ayat 126 sampai dengan 127 mengisahkan tentang kisahnya paman Rasulullah yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib, di mana Hamzah merupakan paman Rasul ataupun orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, Hamzah adalah paman Rasulullah yang sangat menyayangi Rasulullah dan menolong Rasulullah ketika Rasulullah dizalimi ataupun dianiaya oleh kafir-kafir Quraisy. Ya, kisahnya adalah pada saat perang Badar, ya, Hamzah bin Abdul Muttalib membunuh Utbah, ya, yang merupakan saudara dari Hindun. Ya, nah pada saat itu Hamzah dan juga pasukan-pasukan yang lainnya memperoleh kemenangan pada saat perang Badar tersebut. Sehingga Hindun, karena saudaranya sudah terbunuh, ia merasa dendam pada Hamzah. Sehingga pada saat perang Uhud, ya, yang merupakan perang kedua selanjutnya, ya, perang Uhud yang merupakan perang lanjutan dari perang Badar ini, menyewa ataupun memberikan sebuah
yang pada saat itu Habsyi adalah seorang budak. Ya, Hindun memberikan iming-iming kepada Habsyi, apabila Habsyi berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, maka Habsyi akan diberikan harta yang banyak dari Hindun. Maka pada saat perang Uhud tersebut, Hamzah bin Abdul Muthalib gugur sebagai salah satu syuhada, sehingga membuat Rasulullah bersedih hati. Ya, pada saat diketahui oleh Rasulullah jasadnya Hamzah, pamannya Rasulullah, sudah tidak sempurna lagi, beliau sempat marah. Ya, sempat marah melihat apa-apa yang sudah dilakukan oleh Hindun terhadap jasad pamannya. Sehingga Rasulullah pada saat itu berkata, "Wahai pamanku, apabila aku nanti memiliki kesempatan, aku akan membalas apa yang sudah mereka lakukan kepadamu 70 orang sebagai pengganti dirimu." Maka pada saat itu turunlah malaikat Jibril dan menurunkan ayat Quran surah An-Nahl ayat 126 sampai dengan 127 ini. Jika Rasulullah ingin membalas apa yang dilakukan orang lain terhadap pamannya itu, maka balaslah dengan perbuatan yang setimpal. Tapi jika Rasulullah ingin bersabar, maka bersabarlah, karena bersabar adalah lebih baik daripada membalas sebuah keburukan. Ya, jadi pada saat itu Rasulullah langsung merasa tenang dan menguburkan Hamzah bin Abdul Muthalib pamannya bersama dengan para syuhada lainnya. Baik anak-anak ibu, sebagaimana kita ketahui atas keberanian dan kekuatan yang dimiliki oleh Hamzah, karena pada saat Hamzah memasuki Islam, ya, banyak para petinggi-petinggi kafir Quraisy merasa takut, ya, karena Hamzah adalah orang kuat dan juga berani. Sehingga Hamzah mendapat julukan Sa'adullah, yang artinya singanya Allah. Ya, singa merupakan representasi dari kekuatan ataupun keberanian. Sebagaimana kita tahu, singa adalah rajanya hutan. Ya, hewan singa ini sangat ditakuti oleh makhluk-makhluk yang lain. Ya, maka Hamzah dijuluki sebagai Sa'adullah, singanya Allah, dengan sifatnya yang pemberani dan juga sifatnya yang tidak pernah menyerah terhadap lawannya. Nah, singa ini ternyata juga menjadi salah satu simbol dari sebuah negara, yaitu salah satunya adalah negara ASEAN. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita, ibu punya teka-teki untuk anak-anak ibu. Ya, untuk menjawab teka-teki ini, ibu mempunyai 3 clue. Ya, yang pertama, clue yang pertama. Yang pertama, negara ini adalah salah satu dari bagian negara ASEAN. Clue yang kedua, negara ini disebut sebagai Lion City atau kota singa. Clue yang ketiga, negara ini benderanya mirip dengan bendera Indonesia. Negara apakah itu? Ya, benar sekali, Singapura. Ya, Singapura. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kondisi geografis negara ASEAN, yaitu negara Singapura. Dari pembelajaran hari ini, ibu mengharapkan anak-anak ibu bisa mengetahui kondisi geografis yang terdapat di Singapura. Yang kedua, ibu mengharapkan dari pembelajaran hari ini anak-anak ibu bisa mengetahui hewan-hewan apa saja yang ada di negara Singapura. Dan ketiga, dari pembelajaran hari ini anak-anak ibu bisa mengetahui sikap-sikap yang sesuai dengan sila Pancasila, yaitu sila kelima. Baik anak-anak ibu, tadi ibu sudah menjelaskan bahwa negara Singapura merupakan salah satu negara yang mendapat julukan sebagai Lion City. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Kita akan coba bahas tentang negara Singapura melalui 3 clue tadi. Ya, yang pertama, negara ini merupakan salah satu negara ASEAN. Ya, negara Singapura merupakan salah satu dari negara ASEAN. Kenapa? Karena negara Singapura ini terletak di bagian Asia Tenggara. Nah, untuk membuktikan Singapura itu merupakan negara ASEAN atau bukan, mari perhatikan peta berikut ini. Ini merupakan peta kecil dari negara Singapura. Ya, Singapura berada di antara 2 negara, yaitu Malaysia dan Indonesia. Ya, Malaysia dan Indonesia.
di mana kalau kita melihat dari perbatasan Singapura ini, bagian utara negara Singapura dibatasi oleh Selat Johor dan juga Malaysia. Artinya apa? Artinya di bagian utara Singapura dibatasi oleh Selat Johor dan juga Malaysia. Kemudian di bagian timurnya ada dibatasi dengan Selat Singapura. Ini dia yang warna biru ini. Ini merupakan Selat Singapura, ya. Sedangkan di bagian selatannya itu dibatasi oleh Selat Singapura dan juga negara Indonesia. Ini dia bagian selatannya. Sedangkan di bagian baratnya dibatasi oleh Selat Malaka. Ya, ini adalah batasan-batasan dari negara Singapura. Karena letak negara Singapura berada di Asia Tenggara, maka Singapura bergabung menjadi salah satu negara ASEAN pada tahun 1967. Ya, awalnya negara Singapura ini bergabung bersama Federasi Malaysia. Namun pada saat ia ingin memperoleh kemerdekaan, ia memisahkan diri dari Malaysia dan berdiri sendiri. Hingga kemudian dia bergabung dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk melakukan kerjasama. Yaitu clue yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut dengan clue yang kedua. Clue yang kedua adalah negara ini dijuluki sebagai Lion City atau kota singa. Mari kita buktikan kenapa Singapura ini dijuluki oleh Lion City, ya. Nah, coba lihat ini. Ya, ini adalah lambang negara Singapura. Ya, coba lihat. Lambang negara Singapura. Singapura itu sendiri dia berasal dari bahasa Sanskerta, di mana pura artinya negara. Ya, singa adalah singa, ya, jadi negara singa. Nah, coba lihat lambangnya. Lambangnya ini semuanya memiliki makna. Nah, di tengahnya ini ada yang namanya bagian dari benderanya Singapura. Warna merah ini ya menunjukkan persaudaraan dan kesesamaan. Nih, warna merah. Ya, warna putih ini menunjukkan kesucian dan kebaikan. Nah, kemudian bulan sabit ini, nah ini dia bulan sabit, menunjukkan bahwa negara muda yang sedang maju. Ya, kenapa dikatakan negara muda? Karena Singapura memperoleh kemerdekaan pada tahun 1965, 20 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, makanya bulan sabit ini menunjukkan tentang negara muda yang sedang maju. Bahkan sekarang Singapura masuk ke dalam daftar sebagai negara yang maju. Ya, kemudian bintang ini ada 5. Ya, menunjukkan demokrasi. Ya, bintang yang pertama demokrasi, perdamaian, kemajuan, ya, kemudian keadilan dan juga kesesamaan. Ya, kesesamaan di sini maksudnya persamaan hak asasi manusia. Ya, ini adalah makna dari 5 bintang. Sekarang coba lihat di bagian kanannya ada gambar singa. Ya, singa ini melambangkan dari negara Singapura itu sendiri. Ya, ini singa. Sedangkan di sebelah kirinya ini adalah hewan harimau yang menunjukkan tentang letaknya negara Singapura itu terletak pada semenanjung tanah Melayu. Dan di bawahnya ada tulisan Majulah Singapura. Majulah Singapura ini adalah moto dari negara Singapura itu sendiri. Nah, Ibu, inilah dia kenapa Singapura mendapat julukan sebagai Lion City, karena singa itu sendiri menjadi salah satu lambang negaranya. Ya, sekarang aku tunjukkan gambar yang lain. Coba perhatikan ini. Nah, ini dia. Ya, ini kira-kira ada nggak yang pernah pergi ke sini? Ada yang kenal nggak dengan patung ini? Iya, ternyata ibu punya teman, ya. Anak-anak ibu, kita sama, nak. Ibu juga belum pernah pergi kemari, ya. Nah, semoga suatu saat Allah akan memberikan rezeki bagi kita. Semoga kita bisa kemari, ya. Ada yang tahu ini apa namanya? Ini namanya patung Merlion, ya. Patung Merlion. Patung ini, ya, menggambarkan dua binatang, dua hewan, ya. Kepalanya adalah kepala singa, sedangkan di
badannya adalah badan ikan. Kenapa Bu bisa kayak gitu? Sedangkan singa kan badannya nggak kayak gitu. Iya, ini juga punya makna. Nah, patung Merlion ini ya memiliki sejarah yang cukup panjang, ya. Nah, di mana bagian atasnya adalah singa, ya. Singa ini merepresentasikan tentang negara Singapura itu sendiri, ya. Kenapa kira-kira Singapura ini cukup suka dengan hewan singa, ya? Karena singa ini, ya, seperti yang pernah yang tadi Bu Fani sampaikan, dia itu berani, ya, ditakuti sama lawannya. Kemudian juga dia kuat, ya. Ini membuktikan kondisi Singapura pada saat ini, ya. Nah, sedangkan bagian badan bawahnya ini, ya, memiliki sejarah di mana dulunya Singapura ini sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan, ya, sebagai nelayan ataupun pelaut. Sehingga pada saat itu, ya, orang-orang di Singapura itu memiliki sebuah harapan untuk memajukan negara mereka tuh gimana caranya, ya, hingga akhirnya mereka bekerja keras bersama-sama, mandiri, membangun negara mereka tahap demi tahap. Belum lagi dulu mereka sempat melewati masa penjajahan Inggris, ya, sehingga pada saat mereka sudah memperoleh kemerdekaan, kemudian mereka bangun negaranya satu persatu, ya. Maka bagian tubuh patung Merlion ini adalah bentuknya badannya badan ikan, sedangkan kepalanya adalah kepala singa, ya. Patung Merlion ini dirancang oleh Mr. Fraser Brunner, ya. Patung ini dibangun oleh seniman Singapura yang bernama Lim Nam Sun, ya, pada tahun 1964. Nah, kemudian tinggi dari patung ini adalah 8,6 meter dan beratnya adalah 70 ton. Wah, berat sekali kan? Nah, coba bayangkan, ya, kalau patung ini beratnya 70 ton itu semana, tingginya 8,6 meter. Makanya para wisatawan itu kalau udah ke Singapura pasti pergi foto-fotonya ke patung Merlion ini, karena patung Merlion ini menjadi simbol pariwisata negara Singapura. Baik anak-anak ibu, inilah dia, ya, saking bangganya, ya, saking sukanya dengan hewan singa, di mana-mana kita bisa bertemu dengan patung singa, bahkan namanya pun Singapura, ya. Itulah mengapa Singapura ini mendapat julukan sebagai Lion City karena kekuatannya, keberaniannya, dan juga kemandiriannya dalam membangun perekonomian negara, ya. Baik, nah itu kita sudah membahas dua clue, ya. Clue pertama ini adalah bagian negara ASEAN. Clue yang kedua, karena dia adalah disebut sebagai Lion City ataupun kota singa, kita bahas clue yang terakhir, yaitu benderanya mirip dengan bendera Indonesia. Sekarang coba kita buktikan, ya. Nah, ini kita lihat coba. Nah, ini dia, ya. Di sebelah kanan ibu adalah bendera Singapura. Di sebelah kanan ibu bendera Indonesia, ya. Bendera Singapura dan bendera Indonesia mirip nggak? Mirip, warnanya mirip, ya. Yang membedakannya apa? Kalau bendera Singapura di sudut kanan atasnya ada bulan sabit dan bintang. Seperti yang saya sampaikan tadi, bulan sabit dan bintang ini memiliki maknanya, ya. Sedangkan Indonesia hanya berwarna merah dan putih, di mana merah, ya, menunjukkan keberanian dan putih menunjukkan kesucian, ya. Nah, coba lihat bendera Singapura ini, ya, menjadi representasi dari negara Singapura karena Singapura merdeka, ya, sama-sama juga bulan Agustus kayak merdekanya Indonesia. Kalau Agustus merdeka pada tahun 17 Agustus 1945. Nah, kalau Singapura 20 tahun kemudian, ya, pada tanggal 19 Agustus 1965. Ya, tapi yang luar biasanya, kalau Indonesia pada saat ini masih menjadi negara yang sedang berkembang, ya, Singapura saat ini menjadi bagian dari negara maju. Ya, luar biasa kan, Masya Allah. Nah, anak-anak ibu tahu nggak siapa presiden dari Singapura? Nah, Bu Fani udah tahu siapa orangnya, ya. Ini dia, ya. Ini adalah Presiden
Singapura. Namanya Halimah Yacob, ya, seorang muslimah perempuan ya menjadi presiden sebuah negara. Masya Allah kan? Itu menunjukkan bahwa perempuan juga bisa jadi seorang pemimpin. Nah, Halimah ini sudah memimpin negara Singapura dan juga membuat negara Singapura semakin maju. Bahkan Singapura saat ini menjadi negara keuangan internasional. Ya, dia bisa membangun keuangannya sendiri tanpa harus meminjam ke negara lain. Nah, luar biasa nih Singapura. Walaupun negaranya kecil seperti yang kita lihat tadi di peta, tapi ternyata Singapura ini bisa menjadikan negaranya menjadi negara yang besar di sektor kerjasama. Ya, ini namanya Presiden Halimah Yacob. Nah, anak-anak ibu tahu nggak kalau negara Singapura ini ya yang paling banyaknya penduduk yang paling banyak didominasi oleh orang-orang Tionghoa. Ya, berarti kalau didominasi oleh orang-orang Tionghoa, agama yang paling banyak dianut oleh orang-orang Singapura, masyarakat Singapura ini adalah agama Buddha. Ya, sedangkan agama Islam itu hanya sebagian kecilnya saja. Nah, ya, tapi dipimpin oleh seorang Halimah Yacob yang merupakan seorang muslimah, orang Islam. Nah, ya, jadi anak-anak ibu kita harus bangga. Ya, ternyata Singapura itu dipimpin oleh seorang orang Islam. Padahal negaranya penduduknya lebih banyak orang Tionghoa. Di Singapura ini bahasa yang paling sering digunakan adalah bahasa Inggris, bahasa Melayu dan bahasa Tamil. Karena penduduk yang ada di Singapura itu beraneka ragam. Nah, ada orang Buddha, ada orang India, ada orang Islam, ya kan? Ada orang yang berasal dari berbagai daerah. Sehingga di Singapura ini kita nggak tahu lagi yang mana yang merupakan orang-orang dari negeri itu sendiri, ya, karena sudah banyak dimasuki oleh orang-orang ataupun wisatawan-wisatawan dari negeri lain, ya. Nah, itu dia anak-anak ibu, ya, salah satu pembahasan kita tadi. Clue yang terakhir itu clue yang ketiga, yaitu negara Singapura benderanya mirip dengan bendera Indonesia. Ya. Di Singapura itu dia memiliki 3 musim. Yang pertama musim hujan, yang kedua musim kemarau, yang ketiga musim pancaroba. Nah, walaupun memiliki 3 musim, ya, Singapura ini curah hujannya cukup tinggi sehingga hewan-hewan yang tinggal di Singapura ataupun yang dilindungi oleh Singapura itu adalah hewan-hewan yang sebagian besarnya memiliki ukuran yang besar dan juga kulitnya tebal. Nah, mau bukti? Ibu punya buktinya. Sekarang kita coba lihat hewan-hewan yang ada di Singapura. Yang pertama sekali, nah ini dia, ya. Nah, singa, ya. Kayak yang gue bilang tadi, masa sih nama aja Singapura, masa singa nggak ada di Singapura, kan lucu. Jadi kan Singapura ini, singa ini ada di Singapura dan merupakan hewan yang dilindungi. Ya, hewan yang dilindungi, walaupun sekarang spesiesnya sudah tidak lama lagi, tidak banyak lagi, tapi singa ini masih dilindungi di Singapura, ya. Nah, ini coba lihat, ini namanya kangkaren perut putih, nih, ya. Kangkaren perut putih ini merupakan salah satu hewan reptil, ya, hewan reptil yang ada di Singapura. Ini dia, ya. Kira-kira mirip dengan binatang apa ya? Ayo, binatang apa? Ini kira-kira mirip dengan burung pikok, ya, kalau kita ya di sini. Makanya ini juga menjadi salah satu hewan yang dilindungi. Kemudian di sini ada yang namanya rusa sambar. Ini dia, rusa sambar. Kira-kira di Indonesia ada rusa nggak? Ada, tapi sama nggak ya? Ya, beda-beda sedikit lah ya dengan rusanya Indonesia, ya. Nah, ini namanya rusa sambar. Ya, kemudian ini adalah yang namanya banded suruli, ya. Dia sejenis monyet, ya, yang manja-manja di pohon, tapi memiliki ekor yang sangat panjang dibandingkan monyet yang ada di Indonesia. Ya, ini adalah hewan yang paling banyak kita temui kalau di Singapura. Ya, nah ini namanya banded suruli. Ya, kemudian yang selanjutnya ada ini, nah, luwak. Ya, luwak ini merupakan hewan yang ada di Singapura, di mana luwak ini juga dimanfaatkan salah satu anggota
anggota tubuhnya ataupun salah satu manfaatnya untuk dijadikan kopi. Jadi ternyata lot ini nggak cuma ada di Indonesia, khususnya di Aceh, tapi ada juga di Singapura dengan struktur dan anggota dengan struktur tubuh yang berbeda-beda, ya. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya berang-berang. Nah, berang-berang ini mirip dengan kuda laut, ya kan? Nah, tapi berang-berang ini dia bukan spesies dari kuda laut. Kenapa? Karena hidupnya di daratan, ya, di daratan. Dia memiliki ekor yang lebih panjang dibandingkan dengan kuda laut, ya. Kemudian ada yang namanya nih, dugong. Nah, dugong ini kalau kita lihat mirip dengan yang namanya duyung, ya, dugong ini. Nah, kenapa dugong ini ada di Singapura? Mereka pikir dulu, ya, dugong ini putri duyung. Padahal ketika diketahui bahwa putri duyung itu hanya sebuah cerita yang tidak tahu asal dari mana, ya, sehingga dugong ini menjadi salah satu hewan yang dilindungi. Dulu pertama kali dugong ini ditemukan oleh nelayan Singapura di daerah laut dalam, ya. Kemudian yang terakhir ada juga ini lumba-lumba, ya, lumba-lumba bungkuk Indo-Pasifik, ya. Jadi lumba-lumba ini juga merupakan hewan yang dilindungi di Singapura, ya. Nah, itulah di anak-anak ibu bahwa banyak sekali hewan-hewan yang ada di Singapura. Kalau kita bandingkan dengan hewan-hewan yang ada di Indonesia yang iklimnya tropis, ya, hewan-hewan yang ada di Singapura memiliki bentuk tubuh lebih besar, ya, karena musim di sana lebih dingin ketimbang dan curahnya tinggi dibandingkan dengan Indonesia, ya. Makanya ini membuktikan kekuasaan Allah bahwa setiap daerah memiliki setiap hewan yang berbeda-beda, ya. Nah, anak-anak ibu, tadi ibu sudah menjelaskan bahwa Singapura yang mengambil hewan singa sebagai salah satu lambang negara mereka menunjukkan tentang kekuatan keberanian yang mereka lakukan. Hal ini sudah membuktikan bahwa negara Singapura sudah berhasil, ya, berdiri sendiri setelah mereka memperoleh kemerdekaannya. Kemandirian ini mereka buktikan dengan membangun perekonomian negara dan juga menghindari ketergantungan negara tersebut dengan negara yang lain. Tidak hanya mandiri, tapi rakyatnya pun suka melakukan kerjasama ataupun kerja bakti antara satu orang dengan orang yang lain. Ya, mereka melakukan hubungan yang kuat antara satu orang dengan orang yang lain. Sikap mandiri dan juga bekerja keras ataupun bekerja sama ini merupakan aplikasi dari sila Pancasila yang bisa kita contoh, yaitu sila kelima Pancasila. Nih, yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini adalah salah satu lambang sila Pancasila, yaitu sila kelima, di mana lambangnya adalah kapas dan juga padi, ya. Nah, inilah dia salah satu lambang sila kelima. Singapura sudah tanpa sengaja dia sudah melakukan aplikasi sikap yang terdapat pada Pancasila. Nah, kira-kira sikap yang lain apa saja yang bisa kita contohkan, yang bisa kita aplikasikan untuk membuktikan bahwa kita melakukan pengamalan Pancasila sila kelima? Coba lihat gambar ini, ya. Yang pertama, ini dia. Nah, ini adalah kerja bakti yang dilakukan anak-anak di sekolah. Nah, tapi kerja bakti ini tidak hanya kita lakukan di sekolah, tapi bisa juga kita lakukan di lingkungan rumah bersama dengan anggota keluarga kita, dan juga bisa kita lakukan di masyarakat kita. Kan sering tuh, kan, kalau hari Minggu ada pengumuman di masjid, hari ini kita bersih-bersih, ya. Nah, itu menunjukkan salah satu aplikasi sikap yang sesuai dengan Pancasila, sila ke-5 Pancasila, ya. Kemudian yang selanjutnya, ini dia, bersikap adil, ya. Adil apa? Adil itu bersikap ataupun melakukan sesuatu hal sesuai dengan tempatnya, ya. Tidak boleh pilih kasih, ya. Kalau kita mau melakukan ataupun menjalankan suatu peraturan, tidak boleh membeda-bedakan antara satu orang dengan yang lainnya, ya. Harus bersikap adil. Inilah salah satu bukti kalau kita sudah menjalankan pengamalan sila yang kelima. Kemudian apa lagi, Bu Fani? Masih ada. Nah, yang selanjutnya coba ini, tidak boleh melakukan kezaliman ataupun menganiaya orang lain, ya. Misalnya kita menganiaya ataupun menindas orang yang lemah, ataupun orang kaya menindas orang miskin, itu nggak boleh, ya. Ini bukan sikap yang
sesuai dengan sila Pancasila yang kelima. Tapi kita harus saling rangkul-merangkul, bahu-membahu, saling tolong-menolong antar satu orang dengan yang lainnya. Ini ya, ini adalah, coba lihat gambar. Di sini ada anak-anak sedang bermain, ya. Di sini maksud yang mau Ibu Fani jelaskan adalah kalau berteman jangan pilih-pilih, ya. Oh, kami anak orang kaya, pokoknya sama orang kaya semua. Nggak boleh, tetap sama. Karena yang membedakan kita dengan orang yang lain adalah ketakwaan kita, keimanan kita, bukan kaya atau miskin, ya. Kemudian selanjutnya, ini dia. Nih, ya. Selain tidak membeda-bedakan suku dan juga budaya, tidak juga membedakan agama. Artinya Allah tidak melarang kita untuk berteman dengan orang yang berbeda agama. Silakan berteman, tapi yang penting tidak mengikuti ajaran agama mereka, ya. Agama kita adalah agama kita, agama mereka adalah agama mereka, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ini dia. Nah, bekerja keras. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Singapura tadi, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Singapura tadi, bahwa mereka bekerja keras untuk membangun negara mereka sehingga mereka sekarang menjadi negara yang maju. Nah, kita pun harus melakukan hal yang sama. Negara Indonesia pada saat ini sedang menjadi negara yang sedang berkembang. Semoga dengan kerja keras kita, mulai dari kita menjadi seorang pelajar sampai nanti kita dewasa, kita bisa memajukan negara Indonesia. Ya, kemudian, ya, ini dia. Mandiri. Ya, kira-kira masih ada nggak yang sampai hari ini sepatu masih dipakai sama umi abinya, masih diikatin sama umi dan abinya? Semoga nggak ada lagi, ya. Atau pergi sekolah bajunya masih disiapin sama umi abi? Semoga nggak ada lagi, ya, karena kan sudah besar. Mandiri itu sangat penting karena dari sikap mandiri itu akan tumbuh rasa percaya diri kita, akan tumbuh rasa sikap kerja keras kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan atas usaha dan hasil kita sendiri. Baik anak-anak Ibu, itulah beberapa sikap yang bisa kita aplikasikan, ya, dan masih banyak lagi sikap-sikap yang lainnya yang bisa kita lakukan untuk mencerminkan sikap yang sesuai dengan Pancasila, yaitu sila kelima yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keseimbangan antara hak dan kewajiban harus kita utamakan karena setelah kita menjalankan kewajiban pasti kita akan memperoleh hak, ya. Baik anak-anak Ibu, setelah begitu panjang kita membahas pembahasan hari ini, ya, pembelajaran kita, Ibu memiliki tugas untuk anak-anak Ibu, ya. Tugasnya apa? Tugasnya tolong buatkan sebuah video yang isinya itu adalah presentasi yang kalian sediakan, ya, untuk menceritakan tentang kondisi alam negara lain dari negara ASEAN, ya, satu saja, ya. Ibu hari ini sudah menjelaskan sama kalian tentang negara Singapura. Coba jelaskan negara yang lainnya yang kalian pilih, satu saja, ya. Semoga dengan tugas yang kalian buat hari ini sekaligus kalian bisa berdoa kepada Allah, semoga suatu saat kalian bisa pergi ke negara itu, atau kalian belum pernah pergi ke negara itu, semakin menambah wawasan untuk kita sendiri dan juga orang lain. Kemudian setelah kalian membuat video tersebut, coba kalian tunjukkan dalam video itu sikap apa kira-kira yang bisa kita teladani dari negara tersebut, ya. Jadi ada dua tugasnya dan semuanya dibuat dalam satu video. Baik anak-anak Ibu, hari ini kita sudah membahas tentang bagaimana negara Singapura menunjukkan sikap kemandiriannya, menjadikan Singa sebagai salah satu lambang negaranya dan sangat bangga dengan negaranya sendiri karena mereka sudah berhasil berdiri sendiri dengan kekuatan mereka sehingga mereka bisa tidak bergantung dengan negara lain. Sebagaimana kita melihat Hamzah tadinya juga, ya, ketika dia berani masuk ke dalam agama Islam, mendapat hidayah dari Allah, para pemuka-pemuka kafir Quraisy merasa ketakutan sehingga mereka memiliki taktik untuk membunuh Hamzah pada saat perang, ya. Semoga Allah menempatkan Hamzah di surganya dan juga kita semua nantinya bisa meneladani sikap Hamzah untuk berani menyebarkan satu nasihat saja tentang agama Islam sehingga dengan satu nasihat itu atau satu ayat tersebut bisa membuat kita memperoleh amal jariah, ya. Baik anak-anak Ibu, hari ini cukup sampai di sini saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, ya. Jangan lupa terus berdoa kepada Allah. Semoga Allah memudahkan semua ikhtiar kita, mengampuni dosa-dosa kita. Kita tutup kelas kita hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kafaratul majelis.